Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Berjumpa bersama saya Joko Arek. Anak saya nangis. Kali ini saya akan membahas lagi guys tentang dunia politik. Politik gaib tapi ya. Politik gaib yang dimana politik gaib ini seakan-akan dibenarkan ini. Kita akan membahas tentang dunia-dunia yang klinik, dunia yang tidak pasti, yang dimana dunia yang tidak pasti itu tapi herannya dipercaya banyak orang gitu. Heran. Dipercaya banyak orang karena apa? Yang mempercaya itu karena setiap hari melihat konten YouTube atau di Facebook, yang tadinya nggak percaya, kalau setiap malam dia itu melihat, dia akan penasaran gitu. Jadi kalau nggak ngelihat semalam gitu, awalnya penasaran guys kepada konten-konten yang setiap hari dia lihat itu. Nah, akhirnya tanpa tidak disadari, itu yang sering melihat konten itu akhirnya kejerumus juga ke dunia begitu juga gitu. Ke dunia yang konten-konten berarti kayak dukun santet gitu. Itu penonton itu akan kejerumus ke dunia begitu juga gitu. Nah, akhirnya semakin dia yakin di badan dia menanamkan sebuah keyakinan, akhirnya dia selalu penasaran, akhirnya dia datang ke tempat yang dimana orang itu menunjukkan sebuah konten. Kontennya mengupload sebuah kesaktian atau ilmu-ilmu yang double, yang dimana ilmu itu ilmu klinik ya. Ilmu klinik yang dimana tidak bisa dibuktikan, hanya katanya. Oke, saran saya bagi kawan-kawan harus menghindari ya dunia klinik kayak apa itu pelet, terus ilmu-ilmu yang dikasih mantra-mantra lewat buku itu, rafalan gitu ya. Anda harus hindari guys ya. Kalau memang Anda sebagai yang beragama Islam ya, mending Anda sholat di rumah aja lah. Itu simple, tidak biaya banyak. Yang saya herankan itu ya, kenapa yang selalu ngerebek dukun santet itu bukan dari agama lain gitu ya. Contohnya kayak Kristen, Hindu atau Buddha gitu kok nggak ada ya. Pasti rata-rata dari Islam. Kenapa kok bukan Kristen? Kenapa kok buka dari aliran Hindu gitu? Tapi rata-rata yang menggerebek dukun santet itu membawa nama Islam. Itu saya juga nggak habis pikir. Kan di Indonesia itu banyak agama, ada 5 atau ada 6 tuh. Kenapa yang selalu nggerebek, selalu jagoan itu jagoan di YouTube tapi ya, bukan jagoan beneran loh. Itu pasti mengatasnamakan agamis itu diambil dari Islam. Karena penduduk Indonesia mayoritas Islam. Kalau dia pakai topengnya topeng dukun ya mungkin dia nggak laku. Makanya dia badannya dibungkus dengan topeng agamis untuk memancing. Itu sebenarnya pancingan doang guys. Sorban dia, tutur kata dia, terus action dia itu sebenarnya pancingan, umpan gitu. Cara mau mancing itu umpannya, umpan dia gitu. Rata-rata di konten-konten itu yang sering datengin dukun santet yang mengaku punya ilmu sakti itu, pokoknya gelarnya nggak jauh dari Gus, oknum tapi itu ya, oknum Gus, oknum Ustadz itu rata-rata. Kenapa nggak ada agama yang lain dari Kristen atau gereja, dari Hindu, dari Buddha gitu yang gerebek dukun santet atau nggak ada itu? Ya kan? Coba ada nggak dari aliran Hindu gitu gerebek dukun santet, aliran Kristen gerebek dukun santet? Nggak ada. Rata-rata dia pakai kedoknya
agamis Islam. Nah, di situ guys pertanyaan saya. Sebenarnya pekerjaan dia itu sama aja menjelek-jelekin nama agama Islam juga ini. Saya pikir-pikir begitu. Karena apa? Dia itu membawa sorban, seakan-akan dia itu ulama beneran atau gus beneran gitu. Padahal dia hanya modal bisa ngomong, bisa ngaji, pinter ngoceh, pinter sholawat ya. Gitu doang. Tapi sejati dirinya, dia tahu pinter tahu enggak, kita kan enggak tahu. Karena itu badan dia itu dibungkus pakai topeng. Topengnya ya sorban itu. Nah, tapi kalau yang benar-benar keturunan kiai, yang gus beneran gitu, yang asli gus, kayak Gus Muafi, Gus Ali Gondrong, kok dia nggak pernah datangi dukun santet? Kok dia nggak pernah ngobatin keluar keris, nggak pernah ngobatin pakai mediator? Nah, sebenarnya anda sendiri itu teka-teki loh, harus bisa membedakan gitu para penonton yang doboler itu ya. Kenapa kalau gus-gus itu nggak pernah datangi dukun santet, nggak ngobatin orang keluar keris, keluar paku, silet itu nggak kenapa? Seharusnya kamu bisa menilai dan bisa kok bandingkan dua-duanya itu antara gus dobol sama gus asli. Ini jauh beda guys. Kalau gus asli itu pasti dia ceramah, ngaji, ya kan itu doang. Menceritakan tentang perjalanan Islam, kalau enggak sholawatan adem di saat entah malam Jumat, entah apa, pengajian gitu. Tapi yang saya bahas ini gus oknum gus, seringnya datangin dukun santet. Nah, ini Anda harus bisa membedakan itu gus asli atau gus palsu. Anda harus bisa membedakan ya. Kalau saya pikir matang-matang, kenapa yang gus-gus itu nggak datangin dukun santet? Tapi kalau gus ini kok setiap malam datangin dukun santet. Tapi kalau dibilang setting dia nggak mau, nyampe sumpah-sumpah demi Allah ini dukun asli, ada yang begitu. Akhirnya ngaku juga kayak Gus Idris itu. Ya kan itu sama itu. 11-12 ya. Kalau saya orangnya belak-belakan guys. Kenapa nggak orang-orang lain yang grebek dari Hindu, Buddha, Kristen itu kan ilmunya tinggi-tinggi juga. Tapi rata-rata Islam. Apa jangan-jangan itu dia itu kepengen jelek-jelekin Islam itu. Jadi seakan-akan dia itu tanpa dia disadarin, dia itu menjelek-jelekan Islam juga. Kok orang Islam pada datangi dukun santet ya? Katanya mau menyadarkan dukun santet. Kalau memang mau menyadarkan bener, nggak begitu caranya kan gitu. Kayak saya begini, katanya bang, kalau memang si A ini nggak bener atau settingan, Anda tabayun aja. Kan sudah saya bilang, saya katakan berulang kali. Dia itu di YouTube, terus saya balas di YouTube, ya gitu. Ya. Tayangnya di YouTube, dapat pasien banyak itu dari YouTube. Makanya saya bongkar lewat YouTube. Nah, di situ guys. Jadi Anda harus bisa memikir ke dalamnya ya. Berarti antara Gus ini sama Gus ini yang asli yang mana? Harusnya para penonton yang pendukungnya Gus Dobel ini harusnya bisa menilai. Ya kan? Karena Anda bisa menilai, bisa melihat kayak Gus Ali Gondrong, nggak pernah kan datang dukun santet. Gus Muafi, apalagi Gus Muafi nggak mungkin dia gerbek dukun santet, ya kan? Apalagi dukun santet abal-abal begitu, aduh. Karena apa? Tempat-tempat lokasinya aja pernah saya samperin. Mana sih dukun santetnya? Kalau siang pasti ada kan? Saya samperin, mana nggak ada. Ya kan? Bahkan suaranya itu melulu, tapi dibilang itu settingnya nggak mau. Seharusnya yang punya channel itu mengatakan bahwa ini adalah hiburan, semata-wayang hanya hiburan. Saya tidak untuk meyakinkan Anda sebagai ini dukun santet beneran atau apa. Ini adalah hiburan.
Sebenarnya begitu aja, simpel sebenarnya. Jadi orang itu nggak kepancing, guys. Rata-rata yang kepancing di sana, di tempat Samsudin itu, rata-rata itu penontonnya itu lihat di YouTube. Rata-rata. Soalnya apa? Yang datang orang jauh-jauh semua itu. Dari Palembang, dari Makassar, Sulawesi, Jakarta, Malang. Jadi dari jauh-jauh yang datang itu. Itu pernah saya tanya, Bu, Anda bisa lihat pengobatan di sini? Kan lewat telepon itu. Lihatnya dari mana, Bu? Informasi dari mana? Saya lihat di YouTube, Mas. Karena di YouTube itu sering datangi dukun-dukun santetnya, terus pasien diobati, terus dukun santetnya dihancurkan malam-malam. Nah, di situ seharusnya si Samsudin ini harusnya mengatakan apa adanya seharusnya. Kalau memang Anda benar jujur, benar-benar mau menolong orang, itu seharusnya mengatakan dengan jujur bahwa tayangan yang malam ini adalah konten hiburan. Seharusnya begitu. Bukan diem aja, bukan. Seharusnya berpikirnya begitu, ya. Coba kau pikir 1 kali, 2 kali, coba kau bandingkan sama gus-gus yang asli. Mungkin Anda bisa menilai. Karena kalau gus yang asli, yang benar-benar itu cucunya kiai, dia akan menjaga benar nama besar kakek dan ayahnya itu dari seorang kiai. Nggak asal ngomong dan tidak asal pengobatan yang salah-ala ilmu sulap begitu gitu. Soalnya itu lama-lama akan bertambah, ya. Jumlah korban itu makin lama makin bertambah, bukan hanya menurun, ya. Bukan hanya menurun, masih makin tambah setiap hari. Karena setiap malam bikin video, pasti kontennya itu akan menyebar kemana-mana gitu. Bahkan nyampe di daerah Kalimantan pun, nyampe datang ke sini, ke Blitar gitu. Dukun santetnya itu aja, suaranya itu malah nggak berubah-berubah suaranya itu. Postur tubuhnya, suaranya itu mulu. Kalau Anda itu kamu bungkus mukanya kayak apa, bagiku nggak ngaruh bagi saya. Saya masih bisa melihat postur tubuhnya, cara bicaranya itu saya paham, saya teliti gitu. Jadi mendinglah begitu mah jujur apa adanya gitu. Kayak Gus Nur Samsun itu jujur apa adanya kan enak. Mamas Karyo jujur apa ada, semuanya settingan, hiburan, udah. Tapi emang kesannya jelek kalau seorang ketua Padepokan kok konten apa itu, bohong-bohongan, itu emang kesannya jelek. Ntar emang muridnya nggak ada. Kesannya dipandang masyarakat yang mau berguru itu nggak jadi. Akhirnya dia nggak ada pemasukan. Karena apa? Berguru di sana juga dobel-dobelan juga, hasilnya begitu. Dobel-dobelan. Oke ya, kawan-kawanku semua, saya akhirin dulu. Besok kita sambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini menungso urip sangka ayang-ayang dhewe. Yaiku atine kang manunggal dening Gusti Allah kang tunggal. Kewibawaan seseorang hidup itu adalah dari perilakunya sendiri. Jika perilakunya sendiri adalah hangkara murka, mongko hayang-hayange yaiku rasane atine telenging gesang. Inggih menika bakal sangsara wonten neraka.